membahas tentang Kampung Bhinneka di Kabupaten Grobogan. Kita bersama dengan Bapak Dr. Andes Darul Sakti MSI, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Grobogan, dan Ibu Endah Widyarini SH, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Kesbangpol Kabupaten Grobogan. Selamat datang Bapak Ibu di Ngomel. Semoga bisa kita ngobrol-ngobrol tentang Kampung Bhinneka. Silahkan Bapak dan Ibu memperkenalkan diri, monggo. Terima kasih Mbak Tia. Salam simfoni dari Kesbangpol Kabupaten Grobogan. Saya nama lengkapnya Dr. Andes Darul Sakti, MSI selaku Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Grobogan. Terima kasih Mbak Tia dan Solo Bersimfoni yang mengundang kami dalam acara ngomel pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan acara ini nanti membawa keberkahan bagi semuanya. Ibu Endah, silahkan. Selamat siang Mbak Tia. Saya Endah Widyarini dari Kesbangpol Kabupaten Grobogan, Kabid Ideologi Waspang. Mengucapkan terima kasih juga atas undangannya di acara ngomel di Solo Bersimfoni. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol, ini saya akan menjelaskan bahwa Kabupaten Grobogan sudah mempunyai Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang pedoman Kampung Bhinneka di Kabupaten Grobogan. Dan keberadaannya ini adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan merawat kebinekaan di daerah. Nah, kita langsung aja kepada Bapak Darul dan Ibu Endah. Kita kan ini tadi udah ngobrolin tentang bahwa tahun 2022 sudah disahkan Perbuk ini tentang pedoman Kampung Bhinneka di Kabupaten Grobogan. Saya pengen tahu, ya mungkin sahabat Simfoni, sobat Simfoni juga pengen tahu apa sih sebenarnya yang menjadi alasan dibentuknya peraturan ini. Latar belakangnya ya, kalau kita berbicara tentang kebinekaan, Indonesia itu adalah negara yang benar-benar beragam. Keanekaragaman itu menjadi kekayaan bangsa kita. Dan Grobogan juga seperti Indonesia, ada banyak keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, ini harus kita syukuri nih keberagaman ini. Tetapi di balik kita mensyukuri keberagaman yang merupakan potensi bagi bangsa dan juga Grobogan, tetapi ini membawa potensi konflik. Ya, yang namanya keberagaman itu akan membawa potensi konflik. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya kerukunan itu kan sifatnya dinamis. Sewaktu-waktu bisa berubah. Hari ini rukun, hari ini damai, tetapi situasi global, nasional, maupun lokal itu bisa memengaruhi kerukunan sebuah daerah. Terutama ketika kita berbicara persoalan SARA, itu bisa memengaruhi. Nah, sampai hari ini saya mencoba browsing dimanapun ya, belum pernah menemukan Mbak Tia, kecuali tidak tahu nanti Mbak Tia dengan Solo Bersimfoninya ya, inovasi yang bisa memprediksi bahwa suatu daerah itu besok akan aman atau besok ada konflik. Itu belum pernah ada. Teknologi, ya, tidak ada yang bisa memprediksikan teknologi informasi apapun ya, belum bisa. Itu yang bisa memperkirakan bahwa sebuah daerah itu akan aman terus, itu tidak ada. Nah, makanya kemudian kita berpikir, kalau tidak ada inovasi yang bisa memprediksi suatu daerah itu besok aman atau tidak, maka yang diperlukan adalah sebuah strategi, yaitu bagaimana tadi yang disampaikan oleh Mbak Tia, kita bisa melestarikan, kita bisa merawat, dan kita bisa mengembangkan yang namanya toleransi atau kebinekaan yang itu dampaknya pada kerukunan. Nah, kita kaitkan dengan visinya Bupati dan misinya Bupati dalam RPJMD 2021-2026. Salah satunya adalah bagaimana melestarikan nilai-nilai keimanan dan budaya. Salah satunya adalah bagaimana kita menjaga toleransi. Maka strateginya kemudian, karena kami di Badan Kesbangpol yang menangani urusan pemerintahan umum, maka kita kemudian menyusun peraturan Bupati itu sebagai bagian strategi untuk kita tetap bisa melestarikan, merawat, dan mengembangkan kebinekaannya. Kalau dari Ibu Endah, apakah ada tambahan Ibu?
Dari pengalaman Ibu Endah sebagai kepala muda bagaimana? Silakan. Iya Mbak, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak, bahwa betul memang untuk memprediksi sebuah konflik yang akan terjadi itu memang sulit. Namun di Kabupaten Grobogan seperti yang saat ini terjadi kan memang minim konflik, Mbak. Tapi kan tidak tahu nanti mau seperti apa. Kemudian dengan keheterogenan yang ada di Kabupaten Grobogan, yang ada beberapa agama, beberapa suku, juga ada beberapa aliran kepercayaan juga Mbak, ini banyak Mbak di Grobogan. Maka untuk kemudian kami berinovasi untuk mencetuskan sebuah kampung itu menjadi kampung Bhinneka, karena memang yang di berbagai tempat yang menjadi kampung Bhinneka ini memang heterogen ya Mbak, itu terdapat beberapa macam aliran kepercayaan, ada beberapa agama yang memang menjadi sebuah kampung, sehingga sudah selatnya kalau memang pas kalau dibuat menjadi ikon kampung Bhinneka. Ini baru pertama kali di Provinsi Jawa Tengah ini, Mbak. Ada beberapa sih, ada beberapa, tapi yang tidak dalam bentuk kampung Bhinneka ya. Maksud saya instansi vertikal itu ada yang membuat namanya Desa Pancasila yang diprakarsai oleh teman-teman TNI. Kemudian di Kemenak ada yang namanya Kampung Moderasi kalau tidak salah, atau Desa Moderasi. Tetapi yang di Grobogan, dan ini mungkin satu-satunya di Jawa Tengah, yang lebih spesifik kita ngambilnya kampung. Bukan pada skup yang lebih besar, tapi melalui skup yang lebih kecil, yaitu sebuah kampung. Ini yang menjadi menarik itu karena di kampung jadi lebih dekat dengan warga dan masyarakat begitu ya. Jadi kita mau tanya, kemarin waktu setelah disahkannya, apakah yang dilakukan kemudian setelah disahkan, apa yang dilakukan Kesbangpol kemudian mungkin berkolaborasi atau berkoordinasi dengan OPD terkait, gimana Bapak bisa secara teknis? Sebagai tindak lanjut ya dari Perbup ini, setelah disahkan, kita kemudian melakukan sosialisasi ke masyarakat, karena memang untuk tahapan pembentukan Kampung Bhinneka harus melalui tahap sosialisasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi bagi warga masyarakat desa atau kampung yang nanti akan kita pilih menjadi Kampung Bhinneka, supaya mereka memiliki pemahaman yang sama tentang apa itu Kampung Bhinneka. Nah, setelah kita lakukan sosialisasi, maka kemudian desa-desa yang ikut serta dalam pelaksanaan sosialisasi itu kemudian mengadakan musyawarah dengan masyarakat setempat untuk benar memilih dan menentukan kampung mana yang akan diusulkan menjadi Kampung Bhinneka. Nah, kami yang ada di Kesbang yang memproses usulan dari pemerintah desa yang tentu melalui camat, kemudian kami melakukan verifikasi apakah desa-desa dan kampung itu layak untuk kita jadikan Kampung Bhinneka. Itu prosesnya seperti itu, sehingga setelah itu akan ditetapkan dengan keputusan Bupati tentang pembentukan Kampung Bhinneka. Tentu OPD yang kita libatkan dalam sosialisasi ada FKUB kita libatkan, Kemenak kita libatkan, dari TNI juga kita libatkan, itu dalam proses sosialisasinya. Kemudian dalam proses pembinaannya kita melibatkan beberapa OPD terkait untuk pembinaannya. Berarti dalam pembentukannya itu sebelum disahkannya itu memang mengajak tokoh masyarakat, kemudian warga yang memang nanti terlibat dalam pembuatan Kampung Bhinneka. Iya. Jadi perempuan, kemudian tokoh masyarakat dan kaum marginal itu semua. Peserta sosialisasi kita dari segala komponen masyarakat ya, dari generasi muda, dari perempuan, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, kita ikut libatkan semua, karena mereka lah yang nanti akan menerima manfaat dan dampak daripada Kampung Bhinneka ini. Ada tambahan Ibu Endah? Ya, yang penting dalam penentuan lokasi untuk menjadi sebuah Kampung Bhinneka, tentunya kita turun ke bawah untuk survei juga Mbak, kemudian menghubungi pihak desa atau koordinasi dengan pihak desa bahwa memang di kampung itu ada keanekaragaman. Ini kan kita skupnya tidak desa, gitu. Harus di sebuah kampung, jadi keanekaragaman di sebuah kampung itu harus ada, dan mereka dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat sudah ada pembauran secara rukun dan damai seperti itu.
Jadi kan tujuannya tadi adalah untuk merawat, terus mengembangkan dan melestarikan kebinekaan. Nah, pertanyaan saya lagi, kenapa 13 desa ini? Apakah ada indikatornya? Kan tadi dari camat gitu kan mengajukan nama-nama kampung. Nah, apakah ada indikator tertentu selain kemudian dalam kampung itu kebinekaannya yang beragam gitu? Ya. Mbak Tia, sekarang tidak lagi 13, Mbak. Oh iya. Di Grobogan sekarang sudah ada 30 kampung bineka. Sudah berkembang ya, karena beberapa kecamatan dan desa kemarin mengusulkan, sehingga di akhir tahun 2023 kemarin sudah menjadi 30 kampung. Yang harapan kita memang nanti akan terus meningkat ya. Harapan kita satu desa, satu kampung. Itu harapan kita. Keberlanjutannya ini ya. Kita ada 280 desa dan kelurahan. 273-nya desa, 7-nya kelurahan. Nah, kita harapkan nanti satu desa, satu kampung. Target kita seperti itu. Nah, kita memilih kampung itu ya, kriteria-kriterianya tadi sampaikan oleh Bu Indah, bahwa kampung itu memang kampung yang heterogen. Heterogen itu jangan hanya kita lihat dari sudut pandang agama saja ya. Yang namanya kebinekaan itu Indonesia itu kan keberagaman baik dari suku, agama, keyakinan, kepercayaan, budaya. Itu bentuk kebinekaan yang ada di negeri kita. Berbeda politik saja itu sebuah perbedaan keberagaman. Rentan konflik juga. Apalagi ini tahun politik ya, kita berbeda warna saja bisa terjadi konflik. Nah, itu adalah satu poin yang harus diambil, bahwa desa itu atau kampung itu ada keberagaman, tetapi mereka bisa hidup rukun. Nah, ada ukuran-ukurannya bahwa hidup rukun itu, satu, bahwa prinsip yang namanya prinsip kebinekaan dan nilai kebinekaan itu terjadi di kampung itu. Yang namanya prinsip kebinekaan itu adalah bahwa ada kesamaan dalam perbedaan. Meskipun berbeda tetapi bisa bersatu dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada yang namanya sektarian, yang artinya tidak ada yang menganggap bahwa kelompoknya yang paling benar, itu tidak ada. Kemudian tidak sifatnya formalitis, artinya benar-benar ada rasa saling menghargai, mencintai, menghormati, itu benar-benar tumbuh. Tidak hanya formalitas ya, pokoknya aku hormat kamu, enggak gitu, tapi benar-benar muncul. Kemudian juga yang namanya prinsip konvergen itu harus muncul. Konvergen itu jika ada masalah tidak dibesar-besarkan, tapi dicarikan solusi bersama. Yang namanya gesekan mesti ada ya, di keluarga aja ada ya. Tapi bagaimana itu tidak dibesar-besarkan, tetapi mencari solusinya bersama. Itu prinsip kebinekaan yang harus muncul. Yang kedua adalah nilai-nilai kebinekaan juga harus muncul di kampung bineka. Nilai-nilai itu berbicara pada toleransi, berbicara pada gotong royong, berbicara pada kerukunan dan keadilan. Nilai ini juga harus muncul di kampung bineka. Sehingga itu yang menjadi kriteria pertama untuk kita ketika tadi Bu Indah melakukan verifikasi ke bawah ya, kita melihat hal-hal seperti itu. Karena apa? Karena kampung bineka ini akan menjadi role model, akan menjadi contoh ya, menjadi contoh bagi kampung yang lain. Sehingga harus benar-benar kita verifikasi, jangan sampai dijadikan kampung bineka menjadi role model, contoh untuk memberitakan kabar-kabar kebaikan, tapi malah ada konflik di situ ya. Nanti kampung bineka aja nyatanya malah konflik kan gitu. Sehingga benar-benar harus kita lakukan verifikasi, benar-benar kita cek di sana apakah masyarakatnya hidup berdampingan dengan baik. Ini ke Bu Indah yang melakukan verifikasi ke kampung ya, ke kampung-kampung tersebut. Apakah ada cerita menarik atau bagaimana mungkin ada salah satu kampung, salah satu atau dua kampung kerukunan yang ada kerukunan yang ada muncul apa? Apakah ada cerita bahwa mereka sudah melakukan kegiatan yang kontinu gitu? Ya sudah. Ya baik ya, itu dari beberapa tempat yang memang menjadi kita
ketetapan sebagai kampung Bhinneka itu memang sudah dalam kehidupan sehari-hari sebelum menjadi kampung Bhinneka itu sudah berjalan bahwa mereka hidup berdampingan secara rukun dan damai seperti itu. Misalnya terjadi pada beberapa hal, misalnya ada perasaan desa, dekah bumi itu, misalnya itu masing-masing mereka bisa berkumpul dengan baik. Misalnya ada perayaan keagamaan, salah satu agama yang melaksanakan perayaan agama, maka untuk yang lain membantu, bisa mendukung. Contohnya di kampung ini Mbak, di yang Gubuk, menjadi Gubuk di Bandaran di belakang kecamatan itu satu kampung ada viharanya, ada gerejanya, juga ada masjidnya. Mereka hidup rukun berdampingan. Bahkan kalau memang puasa aja, kalau kita buka bersama di daerah situ memang sudah malah di viharanya. Berbagi takjil seperti itu ya. Kalau di Tegal Sumur itu ada juga, ada gerejanya, ada agama Budanya juga seperti itu berjalan, sudah menjadikan rutinitas nggih, sudah seperti itu. Jadi memang menjadikan kampung Bhinneka ini contoh atau role model kepada kampung-kampung yang lain supaya bisa kepengen kayak seperti itu. Jadi supaya kebinekaan dan kerukunan itu makin terjaga begitu. Betul. Nah, kalau ini kita ngomongin tentang bentuk dan programnya dari kampung Bhinneka sendiri, apakah itu mereka ada mungkin program atau kegiatan yang dilakukan setelah disahkan sebagai kampung Bhinneka atau dinobatkan sebagai kampung Bhinneka? Monggo Bu Endah atau kalau kita bicara program, karena ini kegiatan atau kampung Bhinneka itu kan baru dibentuk ya, sehingga sebenarnya saya mau banyak belajar dengan Solo Bersimfoni ini. Saya lihat programnya luar biasa ya, ada Goes to School, ada apalagi yang di jalan yang ada kan di Car Free Day, ada banyak program-programnya malah dari Solo Bersimfoni ini yang mau kita tiru ini. Karena yang selama ini sudah kita lakukan, ya hampir mirip-mirip ya. Kita juga Goes to School, kita adakan kegiatan parade seni, kita juga mengadakan lomba pembuatan video tentang kerukunan, kemudian kita sosialisasi, kemudian ketoprak sama. Kita lihat Solo Bersimfoni juga buat ketoprak ya, ada 10 ketoprak yang pentas bareng. Kita juga ada beberapa kali, 2 kali ya Bu ya. Kita libatkan seniman dari Solo juga untuk ikut melakukan sosialisasi ya, yang kita rangkai dengan beberapa kegiatan di kita itu juga kita lakukan. Kemudian outbound sama jambore ya, kita juga mengadakan jambore. Kita juga tidak dalam bentuk jambore kemah, tapi sama Bu Indah ini dibawa ke Jogja dari generasi-generasi muda yang ada di Kampung Bhinneka, dibawa Bu Indah ke Jogja ya 2 kali bersama dengan Gema FKUB itu generasi muda lintas agama bersama-sama dengan generasi-generasi muda dari Kampung Bhinneka ini, untuk itu menjadi salah satu program bagaimana mengingatkan kepada para generasi muda tentang yang namanya toleransi dan kebinekaan. Itu yang kita jalankan. Jadi kemudian Kampung Bhinneka ini dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh Kesbangpol gitu ya. Berarti selain sebagai branding desa atau branding kampung, ini juga menjadi branding dari Kabupaten Grobogan itu sendiri ya, bahwa ada Kampung Bhinneka, bahwa Kabupaten Grobogan sudah melestarikan kebinekaan itu. Ini kalau misalnya target dari Kampung Bhinneka sendiri, misalnya ada dari kampung sebelah kepengen ikut gitu kegiatan, misalnya di salah satu kampung Bhinneka itu ada kegiatannya, apakah dari warga masyarakat kampung selain yang dinobatkan sebagai Kampung Bhinneka itu boleh mengikuti atau itu terbuka untuk masyarakat Kabupaten Grobogan? Ya, sebenarnya kalau kita bicara sasaran Kampung Bhinneka ini adalah warga kampung situ sendiri ya, baik tadi generasi mudanya, kaum wanitanya, tokoh agama, tokoh masyarakatnya, sebenarnya sasaran di sana. Kemudian mereka akan membentuk relawan-relawan yang ada di kampung situ
Itu arahnya sebenarnya ke lebih internal sana. Tetapi karena kampung itu akan menjadi percontohan, ya, bisa jadi kampung-kampung lain nanti akan studi tiru ke situ juga. Nah, ini harapan kami seperti itu, bahwa role model ini akan menjadi studi tiru dari kampung lain untuk belajar di situ, sehingga mengembangkan itu di kampungnya sendiri. Tadi sepertinya ada tamu. Ya, Bu Indah ini yang nerima tadi, ada dari Karawang juga belajar kegerobokan tentang pembentukan kampung bineka. Mungkin Bu Indah lebih tahu ini yang nerima tadi. Iya Mbak, iya. Kebetulan kemarin, beberapa 2 hari yang lalu, dapat telepon dari Karawang. Karawang, ya. Pas kemarin, Karawang untuk studi tiru ke sini. Karena memang mencari ini, kemudian ada referensi bahwa Gerobokan itu punya kampung bineka seperti itu. Dan beliau datang ke sini untuk belajar tentang kampung bineka itu, bagaimana penyusunannya, bagaimana tata pembentukannya dan sebagainya, dan insya Allah mau ditiru di sana. Jadi alhamdulillah sekali ini menjadi tujuan ini ya, tujuan kunjungan dari rekan Kesbangpol yang di kabupaten lain, bahkan di luar Jawa Tengah ya, di luar prediksi kami, bahwa memang ternyata kampung bineka ini agak menarik dulu nih. Iya. Menjadi daya tarik dari daya tarik Gerobokan. Karena memang mungkin jika selama ini seperti tadi Desa Pancasila itu kan lingkupnya kecil, tapi ini sudah ada perbuknya. Ada, ya. Kemudian perbuknya langsung dari bupati kemudian langsung ke Kesbangpol, ya, dan langsung ke warga masyarakat gitu. Jadi kan ini melibatkan warga ya. masyarakat. Memang regulasi ini mungkin yang satu-satunya ya, kalau Desa Pancasila itu hanya dibentuk aja, belum ada regulasinya. Nah, Perbup ini sebenarnya menjembatani juga program-program dari instansi-instansi lain. Ada tadi Desa Pancasila, ada Kampung Moderasi dan lain sebagainya. FKUB juga punya program. Nah, Perbup inilah yang kemudian mewadahi bahwa semua harus menjadi satu sinergitas. Melalui Perbup ini menjadi sinergitas bersama untuk kita tadi melestarikan, mengembangkan, dan merawat kebinekaan tadi. Itu melalui payungnya Perbup itu tadi. Apakah tadi kan sudah dinobatkan 30? Iya. Jadi sampai bulan Juni 2024 ini sudah ada 30, dan kemudian harapannya akan berkembang lagi. Ini bagaimana Kesbangpol melakukan pendampingan kepada kampung bineka itu? Iya, pendampingan terus. Kita berkolaborasi dengan FKUB dan juga beberapa OPD terkait, termasuk Kodim yang punya Desa Pancasila tadi. Kita berkolaborasi untuk melakukan pendampingan dan pembinaan ke desa-desa itu. Terus kita lakukan, dan juga camat, karena di Gerobokan sudah ada yang namanya FKUB tingkat kecamatan, sehingga FKUB kecamatan juga akan memerankan fungsinya di kampung-kampung bineka yang ada di wilayahnya. Itu bagian dari sinergi yang kita lakukan, pendampingan lah. Kemudian ini akan sampai kalau kampung bineka ini dinobatkan berlanjut ya Pak, jadi tidak hanya selesai, tapi itu akan terus menjadi kampung bineka. Iya, gini Mbak Tia, kalau kita bangun jembatan, proyek selesai, wujudnya kelihatan jembatan. Bangun jalan, selesai proyek, jalannya kelihatan. Tetapi yang namanya mengubah mindset, istilahnya ya pemberdayaan lah. Kalau pemberdayaan itu enggak bisa kelihatan langsung. Selesai proyek, besok sudah meningkat, berubah karakternya, enggak bisa. Ini adalah sebuah, bukan proyek. Kalau saya ini bukan berorientasi pada proyek. Ini adalah sebuah pemberdayaan masyarakat yang harus terus-menerus kita lakukan. Artinya yang jangka panjang ya. Tidak bisa semudah itu kita membentuk mindset dari masyarakat. Harus terus-menerus kita lakukan pembinaan supaya yang namanya prinsip dan nilai-nilai kebinekaan tadi benar-benar nyata. Sehingga kalau tanya kapan selesai, ini jangka panjang gitu ya. Keberlanjutannya masih terus ya, masih jalan terus. Karena harapannya memang ini pola pikir dan pola perilaku yang berubah menjadi
semakin toleran. Iya. Ya, Apalagi kalau kita bicara intoleransi ya sekarang menjadi isu nasional ya, sehingga menurut saya ini adalah sesuatu yang pas untuk terus kita kerjakan, lakukan supaya intoleransi tidak muncul di Grobogan dan ya paling tidak bisa menyumbang ke depan kalau Grobogan itu menjadi istilahnya kampung besar kebinekaan, harapannya akan menyumbang Jawa Tengah juga menjadi provinsi yang kebinekaan dan akhirnya Indonesia akan terus terlestarikan. Indeks kerukunannya naik. Kan secara provinsi ini ada indeks kerukunan ukurannya di provinsi kan. Iya. Kabupaten kan tidak punya. Memang penilaiannya barangkali mungkin dengan adanya kampung Bhinneka di Grobogan menyumbang indeks toleransi dan indeks kerukunan Jawa Tengah. Jadi harapannya sungguh luar biasa. Jadi kalau dari Grobogan sendiri, apakah ada rencana misalnya dari kabupaten lain di Jawa Tengah mungkin melakukan kerjasama atau gimana, atau apakah ada? Kalau kerjasama belum, ya itu tadi hanya dari Karawang ya, yang beda provinsi yang melakukan studi tiru ya. Tetapi kami dengan beberapa kabupaten kota yang ada di Eks-Karesidenan Pati, kami sudah ketemu bahwa ada sebuah kerjasama yang harus kita kerjakan dan lakukan. Kerjasama itu antar kabupaten kota yang berdekatan, karena bisa jadi persoalan-persoalan intoleransi itu muncul dari kabupaten lain akan menyebabkan terjadinya konflik di wilayah kita. Contohnya apa? Contohnya adalah kasus-kasus konflik perguruan pencaksilat ya. Itu kan bisa jadi dimulai dari kabupaten lain bertetangga. Nah, tetapi kemudian berdampak di Kabupaten Grobogan atau sebaliknya lah. Sebaliknya konfliknya di Grobogan berdampak ke kabupaten lain. Karena biasanya saling mereka kompak untuk saling berdekatan, saling kirim pendekar-pendekarnya sehingga terjadi konflik di situ. Nah, ini kita mencoba menjajaki dengan kabupaten kota yang ada di Eks-Karesidenan Pati untuk kita nanti ada semacam kerjasama antar daerah, bagaimana kita bersama-sama membangun yang namanya kebersamaan, kerukunan di kabupaten-kabupaten yang berbatasan secara langsung. Antusiasmenya seperti apa? Terutama kepada pemuda ya, antusiasme pemuda tentang pembentukan kabupaten, antusiasme pemuda tentang pembentukan kampung Bhinneka di Kabupaten Grobogan itu bagaimana? Ya, ini program yang masih berlanjut. Yang salah satu target kita, sasaran kita adalah terbentuknya relawan di Kampung Bhinneka. Ya, relawan itu bisa dari generasi muda, dari tokoh agama, dari kaum wanita. Ini memang belum terbentuk. Ini sedang berproses di kampung-kampung Bhinneka itu tentang pembentukan relawan-relawan di Kampung Bhinneka. Ini masih berproses. Ya. Apakah ada namanya Pak nanti? Relawan apa? Bisa jadi sahabat kebinekaan. Ya, kalau ada sobat Simpat Simponi ya nanti kita bisa bikin sobat Bhinneka. Kalau di Solo Bersimponi itu kami relawannya disebut sahabat Simponi. Oh, sahabat Simponi. Kalau di online kami menyebutnya sobat Simponi. Oh, sobat Simponi. Kan Ya, istilahnya beda. Iya. Bisa nanti kita tiru lah. Sahabat kebinekaan dan para sobat-sobat Simponi ya silahkan bisa bergabung. Nah, ini kita pengen tahu juga kegiatan yang dilakukan di Kampung Bhinneka itu yang dengan target pemuda itu apa saja? Ya, tadi saya sampaikan ada beberapa kegiatan yang sudah diselenggarakan di bidangnya Bu Indah. Mungkin Bu Indah bisa bercerita kegiatan-kegiatannya ini. Iya Mbak, ya beberapa hal yang sudah kami lakukan dan mau rencana kita lakukan, cita-cita banyak Mbak Ria. Jadi ini untuk kegiatan di masing-masing kampung ini. Sebetulnya sudah kami support, kami sampaikan ke APB Des, jadi untuk bisa itu bisa mengajukan ini lewat dana desa mensupport kegiatan kita di kampung ini. Adapun kegiatan yang sudah
sampaikan di Perbu berdasarkan teknologi ada banyak Mbak, misalnya ada event olahraga, ada outdoor dan macam-macam di situ. Tentunya semua itu bisa disupport dari desa. Bisa kami hanya seperti itu Mbak. Untuk support lain dari Kesbangpol kan memang ada kegiatan lain, misalnya kita bareng Taman Binika itu kita bawa kemarin kita kemah bareng nanti rencana kedepannya masih seperti itu. Dan dari bisa Taman Binika itu yang berkarir generasi mudanya kita harapkan mereka yang nanti jadi relawan. Dan 2 tahun ini juga kita lagi juga. Saya tambahkan Mbak Tia, kita juga sama, saya lihat Solo Broad Symphony kok hampir mirip. Kita juga ikut berpartisipasi dalam karnaval kebangsaan setiap 17 dengan prinsip kita harus sering-sering melakukan perjumpaan ya antar, kalau tokoh agama sering ya kita ketemu ya perjumpaan, tetapi yang tingkat grassroots generasi muda itu jarang ketemu antar kepercayaan satu dengan lain, agama satu dengan lain, dengan kampung yang lain, jarang bertemu. Nah, kalau mereka sering bertemu, yang kita sebut dengan perjumpaan itu, mereka akan saling memahami satu lain. Maka kemudian dalam karnaval kebangsaan, kita hadirkan dari seluruh ormas keagamaan yang ada di Grobogan, generasi mudanya. Kumpul bareng di sini, kemudian kita ikut karnaval bareng-bareng. Itu adalah bagian kita melakukan yang namanya perjumpaan-perjumpaan. Sehingga generasi-generasi mudanya itu bisa ketemu, oh ini toh rekan-rekan saya dari MTA, oh ini teman-teman dari LDI, oh ini dari NU, itu dari Muhammadiyah, itu dari Bambang, itu dari Hindu, dari Buddha. Mereka akan saling kenal satu dengan lain. Kalau sudah saling kenal, pasti akan saling menghormati satu dengan yang lain. Tak kenal maka tak sayang. Betul. Katanya, Pak, ya. Iya. Jadi memang kita menyadari bahwa perjumpaan offline atau di dunia nyata itu memang dibutuhkan. Butuh, ya. Ya meskipun di dunia maya di genggaman tangan tuh mudah sekali bertemu dengan berbeda nanti, orang, tapi berbeda, rasa berbeda. Iya. Nah, ini tadi kita udah ngomongin akses, kita pengen ngobrol mungkin balik lagi. Hambatannya dulu awalnya gimana? Pasti mungkin ada hambatan atau tantangan. Iya. Silahkan. Kalau saya yang tak rasakan ya, semuanya itu UUD. Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Untuk kita mau mengembangkan Kampung Bhinneka ini, pasti butuh dana ya, pasti butuh dana. Kalau bicara pembangunan fisik seperti tadi, orang melihat sehingga penganggarannya akan jelas diberikan. Tapi ketika kita berbicara sesuatu yang tidak nampak itu kadang-kadang kurang diperhatikan ya. Padahal itu menjadi bagian penting. Bisa membangun jembatan, gedung, jalan, tapi kalau situasi wilayah atau daerahnya itu konflik, percuma kok. Yang kita bangun hilang semuanya, dalam sekejap akan hilang. Maka sebenarnya yang paling penting itu rasa aman, damai, rukun itu sebenarnya paling utama. Sehingga kalau mau pembiayaan sebenarnya paling besar dibiayai harusnya yang tidak tampak itu harusnya. Iya itu sebenarnya. Karena itu akan jangka panjang banget. Nah itu menurut saya kendala paling utama ya di proses penganggaran ya. Meskipun tadi Bu Indah mengatakan kita coba kembangkan supaya desa-desa juga ikut mendukung penganggarannya. Di Perbubnya kita juga beri ruang bahwa anggaran untuk Kampung Bhinneka itu tidak hanya dari APBD, tapi juga dari APBDes. Itu adalah salah satu upaya untuk mengatasi kendala yang ada tadi. Bisa juga punya program masing-masing. Iya. Skala prioritas pasti ada, Mbak. Jadi mungkin ya menyisihkan sedikit-sedikit, tetap juga ada program lain yang harus kita cantumkan di situ. Ada di BPKN, ada di FPN juga. Jadi ya sepemberian desanya aja nih Pak, membaginya ini. Mungkin karena tidak terlihat ini, jadi mungkin merasa mungkin belum begitu penting. Nanti mungkin kalau sudah berjarak 1 tahun, 2 tahun mungkin akan dirasa oh ternyata ada perubahan. Mungkin terpacu Mbak ini karena di Kecamatan Keradenan itu sudah semua ditetapkan sebagai Kampung Bhinneka. Nah semoga saja ini memicu kecamatan yang lain untuk bisa segera terpantik ya, terpanting. Bahkan saya membuka ruang loh Mbak Tia.
Kalau ada NGO yang mau masuk ke Grobogan ini kami persilakan loh. Silakan, terbuka sekali kita, sehingga kerjasama kita kan tidak hanya dari pemerintah ya, tapi NGO juga kita buka kok. Tidak hanya G2G ya, tapi ya dari yang lain juga. Ini terakhir ini Bapak, Ya. sebelum kita tutup, ada pesan untuk anak muda terkait menjaga toleransi dan keberagaman. Dari Ibu Endah dulu atau Pak Andar dulu, silahkan. Kalau dari saya, bagi generasi muda harus tahu sejarah lahirnya bangsa kita. Indonesia lahir dari keberagaman. Nah, ini seringkali tidak dipahami oleh anak-anak muda kita. Harus kita pahami bahwa Indonesia lahir dari keberagaman, sehingga yang namanya kebinekaan itu harga mati dan harus dipahami oleh generasi muda kita. Yang kedua adalah kita harus merawat dengan cara mencintai negeri ini, negeri yang luar biasa, negeri yang kaya dengan keberagaman, harus kita cintai dan kita rawat supaya negeri kita bisa lebih maju lagi. Ibu Endah, silahkan nih. Terima kasih Pesan. sebagai penutup nih Mbak. Iya. Harapan saya dari generasi muda sekarang ini di era globalisasi ini kan semua serba terbuka ya Mbak ya. Pandai-pandai untuk memfilter, tetap mempertahankan kearifan lokal, budaya lokal juga, tetap memperhatikan juga kerukunan dengan sesama. Responnya yang positif. Jadi boleh semua masuk, namun juga harus difilter lah. Pengendalian diri. Pengendalian dirinya itu penting. Terima kasih Pak Daru dan Ibu Endah atas waktunya. Kita ngobrol-ngobrol kurang lebih 30 menit di Ngomel, ngobrol milenial. Terima kasih juga Sobat Simponi yang sudah nonton saya dan juga Pak Daru dan Ibu Endah di Ngomel, ngobrol milenial kali ini. Kita tahu bahwa ternyata Kampung Bineka itu bisa menjadi pemicu atau pemantik kampung-kampung yang lain di Kabupaten Grobogan yang tidak dibebankan sebagai Kampung Bineka untuk mengikuti keberagaman atau melestarikan, merawat, dan mengembangkan kebinekaan yang ada di Kampung Bineka. Dan kita sadari bahwa ternyata perjumpaan offline itu juga penting di era online yang luar biasa. Di era online di genggaman tangan, ternyata pertemuan offline, bertemu tatap muka itu menjadi salah satu cara untuk mengembangkan, merawat, dan melestarikan kebinekaan. Terima kasih Sobat Simponi, sampai jumpa lain kali. Dadah.